Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NPM 21100100527 dari kelas non-reguler BJB 1B. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen pada motherboard beserta fungsinya. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya pertama yaitu soket prosesor. Tempat terpasangnya prosesor yang sering disebut dengan otak dari komputer. Sebuah soket prosesor merupakan komponen listrik yang melekat pada papan sirkuit tercetak dan dirancang untuk rumah mikroprosesor. Ini adalah jenis khusus soket sirkuit terpadu yang dirancang untuk jumlah pin yang sangat tinggi. Soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Pemilihan motherboard sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarang prosesor karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasang ke soket lain. Selanjutnya untuk perkembangan soket CPU atau prosesornya, pertama yaitu ada dengan nama soket atau slot, yaitu yang pertama DIP, yang kedua PLCC, yang ketiga soket 1, yang keempat soket 2, yang kelima soket 3, yang keenam soket 4, ketujuh soket 5, ke-8 soket 6, ke-9 soket 7, ke-10 soket super soket 7, yang ke-11 soket 8, yang ke-12 slot 1, yang ke-13 slot 2, yang ke-14 soket 463 atau soket next gen, yang ke-15 ada soket 499, yang ke-16 slot A, yang ke-17 slot B, yang ke-18 soket 370, yang ke-19 soket 462 atau soket A, yang ke-20 adalah soket 423, yang ke-21 adalah soket 478 atau soket N, yang ke-22 soket 495, yang ke-23 PAC 418, yang ke-24 soket 603, ke-25 PAC 611, yang ke-26 soket 604, 27 soket 754, 28 soket 940, ke-29 soket 479, 30 soket 939, 31 soket LGA 775 atau soket T, yang ke-32 soket 563, yang ke-33 soket M, yang ke-34 LGA 771 atau soket J, yang ke-35 soket SE, yang ke-36 soket AM2, soket yang ke-37 soket F, yang ke-38 soket AM2 plus 39 soket P, yang ke-40 soket 441, yang ke-41 LGS 1366 atau soket B, yang ke-42 soket AM3, yang ke-43 LGA 1156 atau soket H, yang ke-44 soket 1567 atau soket LS. Itulah perkembangan soket prosesor yang pernah tercipta hingga sekarang ini. Selanjutnya untuk perkembangan CPU tersendiri, yaitu dari generasi pertama yaitu prosesor 8088 dan 8086 yang dirilis pada tahun 1978 dengan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan BLUS sistem 16 bit. Pada generasi kedua ada prosesor 8286 yang rilis pada 1982 sama seperti prosesor sebelumnya dengan 16 bit. Selanjutnya pada generasi ketiga ada prosesor 8386DX yang diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 1985. CPU dengan 32 bit pertama
Selanjutnya prosesor 80386SX. Chips ini merupakan chips yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Mempunyai bus data eksternal 16 bit berbeda dengan DX yang 32 bit. Juga SX hanya mempunyai jalur alamat 24. Selanjutnya untuk generasi yang keempat ada prosesor 80486DX yang dikeluarkan 10 April 1989, bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahuluannya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode REX. Selanjutnya prosesor 80486SX. Prosesor ini merupakan chips baru yang tidak lengkap macho prosesor yang dihilangkan dibandingkan 486DX. Selanjutnya prosesor Cyrix 486SLC. Chips tersebut menggunakan kumpulan perintah yang sama dengan 486DX, bekerja secara internal 32 bit. Oleh karena itu, chips tersebut hanya menangani RAM 16 MB, lagi pula hanya mempunyai cache 1 KB dan tidak ada matematikal atau curu prosesor. Sesungguhnya chips tersebut hanya merupakan perbaikan dari prosesor sebelumnya, yaitu 286DX atau 38SX. Selanjutnya pada generasi kelima yaitu Pentium klasik, ada bernama 454C, dikembangkan oleh Intel, dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1993, merupakan super scalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap take clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chips. Selanjutnya pada generasi yang keenam, Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Prosesor RISC murni dioptimasikan untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Selanjutnya Pentium 2 merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan pada 7 Mei 1997. Selanjutnya Pentium 2 Celeron. Awalnya pada tahun 1998, mempunyai masa yang sulit dengan Pentium Pro 2 yang agak mahal. Prosesor ini sama dengan Pentium 2 kecuali cache L2 yang telah dilepas. Selanjutnya Pentium L2 Celeron A Mendocino. Bagian yang dari cache baru 128 KB cache L2 di dalam CPU. Selanjutnya Pentium 2 Celeron PPGA atau soket 370 diterbitkan pada tahun 1999. Soket 337 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Selanjutnya Pentium 2 Xeon pada tanggal 26 Juli 1998 ditujukan untuk server dan pemakai high-end. Xeon merupakan Pentium 2 Declan cartridge baru yang sesuai konektor baru yang disebut slot 2. Model ini 2 kali lebih tinggi dari Pentium 2. Selanjutnya pada generasi
8, yaitu ada Intel pada generasi ke-8 Core 22 yang diluncurkan pada tahun 2007 bulan Juli memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Hal tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core. Mikroarsitektur dinamakan arsitektur tersebut mengganti arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan Nextboot sejak tahun 2000 yang lalu. Pengguna Core ini juga menandai era proses Intel baru di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Selanjutnya Core i3, meski tidak dimiliki turbo boost, performa Core i3 tetap memikat hyperthreading membuat kemampuannya dipakai secara maksimal. Selanjutnya Core i5, notebook dengan prosesor ini memiliki 2 inti prosesor. Akan tetapi tersedianya hyperthreading membuat tampilnya seakan 4 inti prosesor. Selanjutnya Core i7, prosesor ini adalah Arendelle atau 2 inti prosesor dengan performa terbaik. Teknologi 30 nm membuatnya bekerja dengan suhu relatif rendah, kecepatan tinggi, hyperthreading, dan turbo boost membuatnya memiliki performa tinggi. Selanjutnya Core i9, prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 28 GHz dengan L225KB X6 dan L312 IMB. Pembahasan selanjutnya yaitu soket RAM. Soket RAM adalah untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Secara fisik bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Disinilah RAM dipasang. Ingat, setiap jenis RAM ada beberapa, yaitu DDR, DDR2, DDR3, dan memiliki jenis slot tersendiri. Jadi jangan sembarangan untuk membeli RAM, harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard. Selanjutnya untuk perkembangan RAM yang pernah tercipta hingga saat ini yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970. Yang kedua FPM DRAM atau Fastback Mode DRAM diciptakan pada tahun 1987. Yang ketiga adalah EDORAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Yang keempat adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM yang rilis pada tahun 1996 dan 1997. Muncul SDRAM PC66 yang memiliki kecepatan 66 MHz. Yang kelima adalah RDRAM atau Rambus DRAM, sering juga disebut DRDRAM atau Rambus Memory, merupakan RAM memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu yang mengalirkan data 1 GB per second. Yang keenam adalah DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM yang dirilis pada tahun 1999. Yang ketujuh adalah DDR2 SDRAM. Pengembangan berlanjut ke jenis terbaru RAM ini muncul pada tahun 2005, memiliki kecepatan lebih baik. Yang ke-8 adalah DDR3 SDRAM. Pada pertengahan tahun 2007 muncul kembali RAM terbaru yaitu DDR yang membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Barulah pada tahun 2010 RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini harga RAM DDR3 yang jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core 2 sampai dengan Core i7. Yang ke-9 DDR4 SDRAM rilis pada tahun 2014.
namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015, merupakan yang tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa, apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk kelas atas miliknya Intel. Baik, untuk selanjutnya untuk fungsi komponen pada motherboard, yaitu yang ketiga adalah notebook. Sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Notebook bertindak sebagai polisi lalu lintas yang mengarah data ke CPU. Oleh karena itu, kinerja chip notebook mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, yang keempat adalah shortbreak. Sebutan bagi komponen pembantu notebook, membantu CPU berkomunikasi dengan komponen lain pada motherboard. Yang selanjutnya yaitu adalah yang kelima, FCE Express X16 untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam adalah FCE X1 untuk menambahkan aksesoris seperti adaptor nirkabel, TP toner, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. AGP atau Accelerated Graphic Port adalah saluran point-to-point yang digunakan untuk output video kecepatan tinggi. Port ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis ke motherboard komputer. Tujuan AGP adalah mempercepat output grafik 3D untuk video definisi tinggi. Selanjutnya yang kedelapan adalah slot PCIe atau slot peripheral component interconnect, merupakan alat penghubung untuk bus komputer 32 bit. Slot ekspansi di mana berbagai kartu block-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-9 adalah BIOS, memori permanen tempat tersimpannya data, penanggalan, serta pengaturan komponen komputer. Pembentangan BIOS adalah Basic Input Output System, merupakan sebuah chip berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Selanjutnya, CMOS baterai atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan yang berfungsi sebagai mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Selanjutnya yaitu port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Serial SATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka yang menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk dan optical drive. Selanjutnya yaitu port IDE, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA, berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan komponen-komponen penyimpanan data yang bertipe IDE seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD writer, dan DVD writer. Yang ke-13 yaitu port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu seperti disket atau floppy disk. Floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk. Memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM, tetapi untuk saat ini floppy drive
sudah sangat jarang sekali penggunanya. Yang ke-14 yaitu port power atau ATX power, berfungsi untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Port ini digunakan untuk menghubungkan power supply dengan CPU sebagai penghubung komputer dengan listrik atau colokan. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapat daya listrik, biasanya berjumlah 20-24 pin. Selanjutnya yang ke-15 adalah back panel, adalah kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer atau PC. Back panel sebuah perangkat keras atau hardware yang menyatu dengan motherboard yang terdiri dari beberapa port untuk keperluan tertentu. Terdiri dari dua kata, yaitu back dan panel. Back berarti belakang dan panel berarti sebuah lubang perangkat khusus yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Letak dari back panel yaitu di belakang bagian CPU komputer. Selanjutnya yang ke-16 yaitu port PS atau 2 MOS untuk fungsinya berfungsi untuk menghubungkan MOS dengan komputer atau PC, yaitu menghubungkan PC berarti yang biasanya terdapat pada panel belakang motherboard yang digunakan untuk sambungan atau hubungan dengan keyboard atau mouse menggunakan konektor tipe PS/2. Selanjutnya yang ke-17 yaitu PS/2 keyboard, untuk memasang keyboard, menghubungkan keyboard ke motherboardnya, digunakan untuk tombol sambungan atau hubungan dengan keyboard yang menggunakan konektor tipe PS/2. Selanjutnya yang ke-18 yaitu port paralel, berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit, biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Selanjutnya yang ke-19 yaitu port serial, untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Yang ke-20 yaitu port SFDIV, berfungsi untuk komputer dengan peripheral audio seperti home theater, digunakan untuk mentransfer data digital audio ke berbagai peralatan audio rumah. Perangkat umum yang dapat digunakan dari format SFDIV merupakan seperti pemutar DVD, kartu suara komputer, pemutar CD, dan receiver. Selanjutnya yang ke-21 yaitu port fireware, berfungsi untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Fireware adalah antarmuka waktu nyata berkecepatan tinggi untuk bus serial dan transfer data antara perangkat yang diaktifkan. Selanjutnya yang ke-22 port RJ45, untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Konektor kabel internet yang kebanyakannya memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer atau LAN atau lokal dengan kepanjangan Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya untuk yang ke-23 yaitu port USB, untuk berfungsi untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru, mengganti port paralel dan port serial. Kepanjangan dari USB yaitu Universal Serial Bus, standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya pada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu port audio, untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Port audio digunakan menghubungkan perangkat output audio lainnya dengan komputer. Sinyal audio dapat berupa
analog atau digital dan bergantung pada port, sehingga konektor yang sesuai akan berbeda. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen dan fungsi pada motherboard beserta beberapa perkembangannya dari zaman dahulu hingga sekarang, dari generasi hingga generasi sekarang. Sekian dan terima kasih.